Shalom saudara yang terkasih. Wow, hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam hidup kita. Amin. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kekal, terima kasih untuk hari-hari kami yang selalu di dalam penyertaan-Mu. Saat ini kami datang mengangkat tangan kami tinggi. Kami memuji, menyembah Engkau, Allah kami yang dahsyat, Allah yang tidak pernah berubah. Engkau ajaib dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Yesus. Amin. Yesus kita ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Kita sama-sama nyanyikan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragiku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Biarlah setiap lidah memuji Engkau. Engkau ajaib. Kami mengajak saudara untuk bernyanyi bersama-sama. Kita mau katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku
ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Haleluya. Yesus ajaib. Engkau sungguh ajaib. Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa yang mulia. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan hati kami yang memuji Engkau. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu
harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan biarlah kami mau mendengar dan mengerti akan firman-Mu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, sebuah sukacita lagi kita dapat berjumpa walaupun secara virtual. Saya yakin setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku, sejak semula Tuhan mendesain semua kehidupan ini sungguh amat baik. Katakan sungguh amat baik. Dan sampai hari ini rancangannya tetap tidak berubah. Tetap sungguh amat baik sekalipun yang kita lihat di sekeliling kita. Keadaan yang buruk, keadaan yang sulit, keadaan yang menyakitkan. Berbagai kondisi yang rusak. Tetapi itu tidak mengubah rancangan Tuhan. Rancangannya, katakan sekali lagi, sungguh amat baik. Yes. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita sedang ada dalam masa menantikan. Menantikan apa? Menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, kalau ngomong soal kedatangan Yesus yang kedua kali dan soal kesudahan dunia, seringkali itu tidak menyenangkan buat banyak orang. Menakutkan. Tetapi sebetulnya bagi kita, orang percaya, orang beriman, murid-murid Kristus, gereja Tuhan yang sejati, ini kabar yang menggembirakan. Seperti yang dikatakan dalam Titus 2 ayat 13. Kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya sangat penting sekali di hari-hari ini jemaat mengetahui apa yang harus dilakukan di masa-masa kita menantikan. Saya ajak jemaat kita membaca Matius 24 ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Yesus berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, nubuatan Yesus tergenapi di tahun 70 Masehi. Tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus saat peperangan Romawi dengan bangsa Yahudi menghancurkan bangunan bait Allah yang kedua. Kita baca ayat selanjutnya di ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Dua pertanyaan penting sekali dari para murid dan saya juga yakin ini pertanyaan saudara, ini juga pertanyaan saya. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia Yesus? Saudaraku, kenapa saya ajak saudara baca dulu di ayat 1 dan 2? Karena di situ ada nubuatan Yesus yang tergenapi di tahun 70 Masehi. Nah, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, juga Yesus memberikan nubuatan mengenai tanda-tanda kedatangannya dan kesudahan dunia.
kalau nubuatan Yesus mengenai kehancuran bait Allah yang kedua itu tergenapi, maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nubuatan-nubuatan selanjutnya mengenai kedatangannya yang kedua kali dan kesudahan dunia pasti semuanya juga tergenapi, bukan? Oke. Ada 5 tanda kedatangan Yesus dan kesudahan dunia yang sudah saya bagikan sebelumnya yang disebut oleh Yesus sebagai permulaan penderitaan yang tercatat dalam Matius 24 ayat 3 hingga ayat 14. Saya harap saudara sudah membaca ya. Untuk mempermudah saudara mengingat maka saya sebut 5 tanda ini 5 P. P yang pertama adalah penyesatan. Penyesatan yang dilakukan oleh Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ada pribadi-pribadi yang menyatakan diri sebagai Mesias. Ada nabi-nabi yang palsu yang menyesatkan umat Tuhan. Sudah terjadi dan terus akan terjadi sebelum dia datang. Yang P yang kedua adalah peperangan. Sejarah peradaban manusia dipenuhi dengan begitu banyak sekali pertumpahan darah, kematian karena peperangan yang mengenaskan. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan kita sudah pernah menghadapi 2 kali perang dunia. Dan yang ketiga, penyiksaan, penganiayaan. Secara khusus bagi orang-orang percaya. Dan ini sudah terjadi buat gereja Tuhan. Buat anak-anak Tuhan. Buat orang percaya sejak lahirnya gereja mula-mula. P yang keempat adalah penderitaan. Ini berbicara mengenai berbagai macam bentuk kesusahan, kesukaran, kesulitan yang dialami oleh manusia. Cara mencatat begitu banyak sekali penderitaan yang dialami oleh manusia akibat bencana-bencana alam misalnya, akibat daripada wabah penyakit. Misalnya flu Spanyol saja itu sudah menewaskan lebih dari 1 juta orang. Tsunami yang pernah terjadi 26 Desember 2004 telah menewaskan 300-an ribu orang. Dan update di tanggal 8 Agustus 2020, ada 19,4 juta orang yang menghuni bumi ini yang terinfeksi COVID-19. Dan beberapa negara akibat pandemi COVID-19 ini masuk ke jurang resesi ekonomi. Amerika Serikat, Jepang, Italia, Hong Kong, Perancis, Korea Selatan, Jerman, Singapura, Filipina. Dan dengarnya sebentar lagi Indonesia juga akan mengumumkan memasuki resesi ekonomi. Yang kelima adalah pemurtatan. Pemurtatan terjadi karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Pemurtatan terjadi karena orang meninggalkan kasih yang mula-mula. Pemurtatan terjadi karena penyesatan tadi. Pemurtatan terjadi karena banyak orang saudara tidak tahan dalam masa-masa penderitaan. Penderitaan membuat banyak orang saudaraku yang kasih tawar hatinya. Tidak sedikit yang kecewa, tidak sedikit yang saudaraku meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini karena begitu banyak persoalan dalam kehidupan, maka saudara ada begitu banyak orang hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, mengalami berbagai macam gangguan kejiwaan. Tidak sedikit yang depresi bahkan bunuh diri. Dan ini tidak hanya saudara dialami oleh orang-orang yang tidak percaya. Tapi dialami juga oleh banyak anak-anak Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan diurapi. Gembala jemaat yang menggembalakan gereja-gereja yang besar. Juga beberapa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Di tanggal 23 Januari 2019 ada seorang pendeta yang luar biasa sekali. Punya jemaat 7.000 orang di Amerika. Yaitu hambanya Jim Howard. Mengakhiri hidupnya dengan menembakkan
peluru di kepalanya sendiri. Belakangan diketahui bahwa Howard sedang dalam pengobatan. Selama ini tidak ada yang tahu bahwa dia punya masalah pergolakan, masalah batin yang dia tidak bisa atasi. Ini sesuatu yang nyata, saudara. Oke, jadi ini 5P, saudara, membuat saudara mudah mengingat ya. Dan Yesus berkata bahwa itu barulah permulaan penderitaan. Lalu bagaimana, saudara, kita dapat menghadapi permulaan penderitaan ini? Yesus bilang begini, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, di ayat 13. Bertahan artinya apa, saudaraku? Mampu menahan, memikul, menanggung tekanan, penderitaan dengan sabar. Untuk itu saudaraku, saya sudah bagikan pada saudara pentingnya kita kelola hati kita kelola emosi kita kelola sikap kita dengan baik. Oke, saat ini saya mau melanjutkan saudara tanda yang berikut dari kedatangan Yesus dan kesudahan dunia. Kita dapat membaca dalam Matius 24 ayat 32 hingga ayat yang ke-36. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu melihat semuanya ini, ketahuilah waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit, bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pohon ara di sini melambangkan Israel. Saudaraku, kapankah ayat ini digenapi, saudaraku? Ayat ini digenapi, saudara, pada tanggal 15 Mei 1948, saudara. Nanti saya akan ajak saudara membacakan nubuatannya, saudara. Di dalam Yeskiel 37 ayat 4 sampai 6. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, nubuatan ini digenapi setelah 2600 tahun kemudian. Wow, dahsyat. Kapan itu digenapi? Tadi sudah saya sebut. Tanggal 15 Mei 1948, Israel mendeklarasikan sebagai satu negara, satu bangsa yang berdaulat di atas muka bumi ini. Nubuat ini mengenai kelahiran kembali bangsa Israel. Sesudah penyerahan bangsa Israel ke seluruh dunia pada abad pertama, orang-orang Yahudi di mana-mana saudara diejek, diolok, dihina, dan begitu banyak juga yang dibantai, dibasmi. Peristiwa dalam sejarah yang sangat kita ingat, Adolf Hitler telah membasmi kurang lebih 6 juta orang Yahudi. Namun dahsyatnya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Wow, luar biasa, saudara. Bayangkan orang-orang Yahudi yang sudah tercerai-berai, yang sudah tersebar ke seluruh dunia. Mereka meninggalkan tanah leluhurnya dan berada di mana-mana. Sudah tidak mungkin, saudara, mereka dapat kembali untuk bersatu
dan membangun menjadi satu negara yang merdeka. Itu sesuatu yang mustahil, bukan? Tetapi itu terjadi. Luar biasa sekali. Ini membuktikan Allah kita hidup, Allah kita berkuasa, firman-Nya ya dan amin. Rancangannya tidak pernah gagal. Nubuatan Yeskiel dan Yesaya tergenapi, saudaraku. Di dalam Yesaya 66 ayat 8 dikatakan, siapakah yang telah mendengar hal seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan satu negeri diperanakan dalam satu hari? Atau satu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anak. Luar biasa. Nubuatan Yesaya juga tergenapi, bukan? Yaitu pada tanggal 15 Mei 1948. Inilah yang dimaksud pohon ara itu. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, perhatikan, ketahuilah waktunya sudah dekat. Waktu apa? Waktu kedatangan Yesus sudah dekat. Waktu apa? Kesudahan dunia sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Jelas saudaraku, bahwa kita yang hidup di hari ini sudah tinggal menghitung hari. Tapi Yesus lalu menjelaskan di ayat 36 bahwa tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Matius 24 ayat 42 sampai 44. Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Gimana caranya kita berjaga-jaga? Ada dua cara yang saya mau berikan buat jemaat Tuhan. Buat setiap saudara pemirsa. Yang pertama, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya ajak saudara baca bersama Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Cara yang pertama saat kita berjaga-jagalah adalah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan ikut-ikutan cara hidup manusia yang jahat. Jangan ikuti hawa nafsu dunia yang membinasakan. Jangan hidup dalam cara hidup kegelapan. Tapi hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah dalam kekudusan. Saudara, kita hidup takut akan Tuhan, gentar kepada Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan. Kita tidak terlibat percinan, percabulan, berbagai macam bentuknya seperti pornografi, berbagai macam kegiatan-kegiatan amoral, perilaku-perilaku yang jahat. Bukan supaya kita masuk surga, bukan. Kita justru melakukan kekudusan, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Inilah cara hidup anak-anak Tuhan. Inilah cara hidup warga kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roma 12 ayat 2 menasihatkan kita. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa.
Karena memang saudara, kita bukan berasal dari dunia. Kita diutus dari sorga ke dalam dunia untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi kita, saudaraku, tidak boleh ikut-ikutan cara hidup duniawi yang najis, yang kotor, yang jahat. Tapi kita jalani cara hidup orang benar, cara hidup orang kudus. Kita membuahkan kasih, kebaikan, kemurahan hati. Itu yang kita hidupi. Haleluya. Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara kita berjaga-jaga di hari-hari ini. Kerja di ladang Tuhan. Apa ladang Tuhan kita? Sudah nanti saya akan jelaskan. Tapi saya ajak saudara baca dulu Matius 24 ayat 40. Pada waktu itu kalau 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Perhatikan kata di ladang, berarti orang lagi kerja ya, di ladang. Ayat 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, mereka juga sedang kerja. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, konteks ayat ini bicara mengenai pengangkatan. Nanti akan ada orang yang mengalami pengangkatan, sementara ada orang yang tetap tinggal. Saya nggak akan jelaskan bagian ini, tapi saya mau Anda mengerti satu hal ini, bahwa di saat berjaga-jaga, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kita, bukannya kita do nothing, nggak ngapa-ngapain saudara, pasif. Justru kita harus aktif kerja di ladang Tuhan. Nah, ladang Tuhan kita saudara adalah tempat di mana Tuhan menaruh kita. Entah saudara ada di area bisnis atau bidang bisnis, bidang-bidang sosial, bidang gereja, ya, bidang pendidikan, bidang pemerintahan, politik. Di mana Tuhan menaruh Anda di situ. Itulah ladang Tuhan buat engkau. Ladang Tuhan di mana di situ Tuhan maksudkan ada kerajaan Allah hadir di situ. Ada manifestasi kerajaan Allah berupa kasih, kuasa, kebenaran terjadi di situ. Di situ ada jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Yesus. Di situ ada jiwa-jiwa yang dapat kita muridkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebab itu tetap bersemangat buat Tuhan. Tetap beritakan Injil, tetap lakukan pemuridan. Aktif dalam komunitas-komunitas pemuridan. Kersel-kersel tetap giat, jangkau jiwa. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Tetap semangat, jangan kendor, jangan tawar hati, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan mundur. Haleluya. Jaga hati, tetap on fire kasihmu kepada Tuhan. Jaga emosi, tetap on fire kasihmu kepada jiwa-jiwa. Jaga sikap, tetap positif dan bersyukur dalam segala sesuatu. Katakan amin. Yes. Jemaat terkasih, saatnya kita akan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Perjamuan kudus buat kita bukanlah sekedar kita makan roti dan minum anggur. Ini bukan sekedar sebuah upacara biasa. Ini punya makna rohani yang sangat luar biasa sekali ketika kita lakukan dengan penuh iman. Kita mengalami kuasa persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Ya, perjamuan kudus berarti kita sedang mengingat kematian Kristus buat setiap kita. Kita juga memperingati, memberitakan kematiannya sampai ia datang lagi, dan kita juga meneguhkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Itulah sebabnya kita lakukan dengan penuh iman. Mari angkat roti dan anggur saudara. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putramu yang tunggal, disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus, mengingat kematian Kristus bagiku, dan untuk memberitakan kematian Kristus sampai ia datang lagi, dan untuk meneguhkan
persekutuanku dengan tubuh Kristus. Persekutuanku dengan tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, mari masing-masing kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Yesus buat tubuhmu yang kau pecah-pecahkan bagi. Bersyukur buat darah Yesus yang sudah dicurahkan bagimu. Katakan itu. Yes. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see your love. I can see the love in your eyes. Thank you Jesus. Terima kasih buat tubuhmu Yesus yang kau pecah-pecahkan bagi. Terima kasih buat darahmu Yesus yang mencurahkan bagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur dalam persekutuan dengan darah Yesus? Makanlah, minumlah, dan alami kuasa persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was I can see the love in your eyes. I can see the love in your eyes. Laying yourself down. Oh, rabababa Bapak, yes, Engkau tahu persis setiap pergumulan anak-anakmu saat ini. Mari saudara mengucap syukur terlebih dahulu. Akui dia Tuhan yang sungguh amat baik dalam setiap situasi kondisi apapun yang engkau alami saat ini. Dia tetap Tuhan yang sungguh amat baik. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord. Kasih karunia memampukan engkau saat menghadapi masa-masa yang sulit hari-hari ini. Tuhan memberi kepadamu jalan keluar. Tuhan buka bagi pintu-pintu bagimu. Tuhan buat jalan bagimu. Yes, Dia memberi kekuatan kepadamu, semangat, pengharapan. Terima dalam nama Yesus. Thank you Father, thank you Jesus. Terima kasih Abah ya Bapak, terima kasih. Yang lemah jadilah kuat, yang sakit jadilah sembuh dalam nama Yesus. Yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan dalam nama Yesus. Thank you Father, thank you Jesus. Dalam nama Yesus semuanya katakan amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama memberikan terbaik buat kemuliaan nama Tuhan melalui persembahan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama mendeklarasikan persembahan kita. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan.
semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita naikkan doa kita bersama-sama. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat saat ini ya Bapak. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh dalam keadaan baik adanya karena Engkau yang memelihara kami dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan pemeliharaan-Mu atas keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur buat usaha kami, buat pekerjaan kami Tuhan. Buat pertumbuhan anak-anak kami Tuhan, buat pendidikan anak-anak kami ya Bapa. Kami bersyukur buat setiap makanan minuman yang selalu tersedia buat keluarga kami Tuhan. Dan terima kasih ya Bapa, saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Mu saat ini ya Bapa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, yang dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Saat ini kami berdoa khusus Tuhan buat Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Bram Swendun Tuhan. Oh, berkati dia ya Yesus Tuhan, dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan buat dia lakukan Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan, pewahyuan baru Kau turunkan buat dia Tuhan. Bekerja secara dahsyat dan ajaib melalui dia Tuhan, sehingga setiap waktu ketika dia harus melayani Engkau Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang Tuhan, menghampiri Engkau Tuhan, menumpah lagi kepada Engkau ya Yesus. Mari Tuhan, biarlah setiap pelayanan yang dia lakukan Tuhan, baik secara online maupun offline Tuhan, ada sesuatu penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan pada dia Tuhan. Ada tanda-tanda mujizat menyertai dia Tuhan. Karena Engkau yang menjaga dan memberkati dia Tuhan dan mengurapi dia Tuhan dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib dan heran Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah segala kebutuhan mereka Engkau penuhi dengan cara-Mu yang heran dan ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Imam Rasuli kami Tuhan. Bapak Pendeta Wiryo Hadi Tuhan. Tuhan berkati Tuhan dengan para eldersnya Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik Tuhan. Untuk pelayanan Tuhan di GBWTC ini Tuhan. Dimanapun Engkau percayakan mereka Tuhan. Baik di pusat maupun di cabang-cabang Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat setiap penatua, diaken Tuhan, pengerja di GBI Kota Wisata ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Oh, berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan kemampuan, berkati dalam usaha mereka, terutama dalam pelayanan mereka Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu yang sempurna ada pada mereka Tuhan, dan ada unity di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan terbaik untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami nyatakan shalom buat bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, berkati bangsa ini ya Bapa. Terus taruhkan belas kasihan-Mu buat bangsa ini Tuhan. Bekerja melalui bangsa ini Tuhan. Seperti Engkau telah memelihara bangsa ini Tuhan hingga saat ini Tuhan. Kami percaya ke depan Tuhan akan ada hal-hal yang lebih besar lagi Tuhan. Engkau nyatakan buat bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa ini Tuhan. Memberkati mereka di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat marifat daripada-Mu Tuhan. Roh kebijaksanaan Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan dengan takut akan Tuhan dan memberikan terbaik semua untuk kebutuhan rakyat ya Bapa. Berkati juga Tuhan Pak Jokowi Tuhan, Wakil Presiden dan juga para menteri, seluruh staf yang ada Tuhan untuk Kau pakai untuk boleh melayani bangsa ini Tuhan dengan baik ya Bapa. Ada terobosan-terobosan baru Tuhan Kau berikan Tuhan, buat setiap anak-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk bertugas untuk menjadi pelayan-Mu Tuhan di pemerintahan ini ya Bapa. Tuhan berkati mereka Tuhan, baik juga di pusat maupun di daerah Tuhan. Biarlah ada unity juga Tuhan, kesatuan Tuhan di dalam memerintah bangsa dan negara ini ya Bapa. Tuhan berkati mereka lebih lagi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini akan terus maju Tuhan bersama Engkau. Karena Engkau yang memberkati bangsa ini, karena Engkau juga yang memimpin bangsa ini terus ke depan ya Bapa. Kami patahkan semua Tuhan, roh-roh yang akan memecah belah bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau yang menjaga dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dengan penyertaan-Mu yang sempurna buat bangsa ini ya Bapa. Bapak, kami juga berdoa Tuhan
buat TNI Polri Tuhan, yang menjadi gugus depan Tuhan untuk menjaga, memastikan bahwa setiap protokol COVID-19 ini Tuhan boleh berjalan dengan baik di seluruh pelosok tanah air ini Bapa. Oh Tuhan, berkati mereka Tuhan, jaga kesehatan mereka Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan benar Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat para medis Tuhan, dokter dan juga tenaga medis yang bekerja Tuhan saat ini ya Bapa, di garis terdepan Tuhan untuk merawat setiap pasien COVID-19. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, berkati mereka ya Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang sempurna ya Bapa. Oh, lindungi mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar Engkau berikan stamina yang luar biasa Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik Tuhan untuk melayani para pasien COVID-19 ini Bapa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat keluarga mereka Tuhan. Oh, dijagai Tuhan, dilindungi oleh kuat kuasa kasih-Mu Tuhan. Mereka tidak terdampak oleh penyakit ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami akan lalui ini semua Tuhan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Dan buat setiap bangsa ini Tuhan, setiap masyarakat bangsa Indonesia ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami punya semua kesatuan hati Tuhan, untuk boleh mematuhi protokol-protokol yang harus kami lakukan Tuhan. Baik di rumah maupun di luar rumah Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami dengan bersehati Tuhan, untuk boleh melakukan protokol dengan baik, sehingga semua bangsa ini Tuhan dapat melakukan yang terbaik Tuhan, untuk menghadapi penyakit COVID-19 ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa buat setiap anak-Mu Tuhan yang berikan persembahan saat ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Oh, Engkau Allah kami yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kami, misalnya kekayaan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menyatakan firman-Mu ini Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi yang terbaik buat Engkau saat ini ya Bapa. Inilah doa persembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan di atas nama yang ajaib, nama Yesus yang kuasanya tidak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang telah mengucapkan syukur sama-sama katakan amin. Jemaat terkasih, tetap sehat ya. Gimana caranya? Ya jaga kesehatanmu, keluargamu sehat, lingkunganmu sehat. Ya ikuti protokol kesehatan COVID-19. Indonesia pun sehat. Amin. Oke, tetap ikuti semua jadwal kegiatan kita sepanjang minggu ya. Dan saya mau ingatkan setiap komunitas pemuritan, setiap Kersel aktif. Lakukan perjumpaan secara online maupun secara offline. Puji Tuhan. Oke, saya ajak semua bangkit berdiri. Dan kita siap menerima berkat Tuhan ya. Thank you Jesus. Woo, haleluya. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan kasih-Mu. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan Haleluya, Tuhan kau sakti. Berikan aplaus buat Tuhan. Thank you Jesus. Angkat hati dan kedua tanganmu. Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu. Menyinari engkau dengan cahaya wajahnya. Melimpahkan kasih karunia dalam hidupmu. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Engkau akan terus naik, kuat, bersemangat, berkemenangan. Karena Tuhan menyertai hidupmu. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.